Halo guys, di video kali ini Mimin melanjutkan spoiler Battle Truk Defense Season 5 episode 195. Sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini supaya Mimin tetap semangat dan kuat upload spoiler terbaru BTTH. Baiklah, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Di episode mendatang, setelah si Yoyan menyelimuti tubuhnya dengan api surgawi lalu menyentuh teratai api iblis, api iblis tiba-tiba meledak. Api putih krem membungkus tubuhnya. Rasa sakit luar biasa menghantam selama proses pemurnian. Pakaiannya hangus jadi abu, rambutnya lenyap menjadi gundul, dan tubuhnya dipenuhi luka parah. Sun-er berlinang air mata hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur. Perjuangan si Yoyan yang tak membuahkan hasil untuk menaklukkan api iblis. Hanya kematian menunggu di depan mata. Tak sanggup melihatnya berjuang sendirian, Sun-er melepaskan seluruh kekuatan api surgawi Kaisar Emas dan menerobos kobaran api menuju si Yoyan. Dalam pelukan penuh haru dan ciuman, si Yoyan dan Sun-er berlanjut bermain kuda-kudaan sembari bertarung bersama menghadapi kobaran api iblis. Di atas lautan magma yang bergejolak, sebuah bola api merah muda raksasa melayang angkuh di langit. Nyala apinya meraung liar, memuntahkan gelombang demi gelombang kekuatan distributif yang menyapu segala arah. Permukaan magma yang luas bergetar hebat, memuntahkan pilar-pilar api yang menjulang sebelum jatuh kembali dari langit seperti hujan kehancuran. Di dalam bola api raksasa, si Yoyan dan Sun-er terjerat erat, diselimuti nyala api emas dan ungu coklat yang berputar seperti perisai suci, menahan amukan panas api iblis yang ingin menelan segalanya. Luka parah si Yoyan perlahan lenyap berkat bantuan Sun-er dan regenerasi 3000 api pembakaran. Energi dahsyat api iblis terus terserap ke tubuh mereka, membuat aura keduanya melonjak. Dengan kesabaran setipis benang, si Yoyan mulai memurnikan esensi api iblis. Saat matanya terbuka, segel tangannya terbentuk, mantra api aktif. Dua api surgawi mengalir di jalur Daoji, menandai dimulainya proses penyempurnaan. Langit tiba-tiba dipenuhi awan energi ketika api iblis mulai tunduk dan perlawanannya mulai menurun. Si Yoyan memeluk Sun-er yang terlelap dan berbisik. Sun-er saatnya menerima hadiah besar. Energi bagaikan cairan membanjiri tubuhnya lalu ia menyalurkannya melalui ciuman lembut. Energi itu dimurnikan oleh tubuh Sun-er lalu kembali mengalir padanya semakin kuat dari sebelumnya. 1 tahun berlalu di dataran tengah, Aula Jiwa mulai melancarkan balas dendam terhadap aliansi Rumah Surgawi. Kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meskipun Aula Jiwa telah mendapatkan bantuan beberapa ahli dari klan Hun, tapi mereka dibatasi oleh perjanjian klan kuno. Tapi dengan dukungan Xian dan Xiao Chen, aliansi Rumah Surgawi tidak dapat dimusnahkan ataupun dirugikan selama konfrontasi, dan malahan diuntungkan. Wilayah kekuasaan semakin luas. Bahkan kepala Aula Jiwa tidak memiliki keberanian untuk memasuki markas aliansi. Dengan demikian, reputasi aliansi Rumah Surgawi melambung tinggi, menggeser posisi Aula Jiwa sebagai penguasa dataran tengah. Sementara itu berita yang mengguncang dataran tengah tiba-tiba muncul. Klan Si, salah satu dari 8 klan kuno, musnah secara misterius dalam semalam seperti klan Ling. Klan Hun sempat menjadi target dugaan, tetapi tak menanggapi, sehingga klan Gu yang menjadi pusing sekali memikirkan dalang di balik layar karena mereka yang dituduh dan merasakan bahwa mereka telah melibat klan-klan Gu dalam skenario.
Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan kuno yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Si menghilang. Mereka menyebut diri mereka aliansi 3 klan. Pembentukan aliansi ini memberikan dampak yang sangat besar pada faksi lain, karena pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Aliansi 3 klan juga segera membangun terowongan spasial. Jika ada serangan, mereka dengan cepat bisa bersatu melawan. 2 tahun berlalu, kondisi Yalau dan semua orang menjadi semakin cemas. Tidak ada berita apapun di dalam dunia api iblis setelah tersegel. Sementara itu, telur panas kristal besar yang melayang di langit di atas wilayah lautan magma tiba-tiba retakan demi retakan mulai muncul di permukaan dan akhirnya hancur sepenuhnya. Cahaya merah muda dan kemasan naik ke langit dan tersebar. Sosok Sioyan tanpa busana apapun terlihat. Dia akhirnya bisa menghela nafas keluar dari pelatihan tertutupnya. Sun Er tiba-tiba terbangun, terkejut dipenuhi rasa malu dan berteriak melihat Sioyan tidak memakai pakaian apapun. Sioyan tetap santai mendengar teriakannya. Sebaliknya dia mengamati wajah Sun Er yang cantik seperti buah persik. Dia tersenyum dan berkata, "Istriku memang cantik." Sun Er hanya bisa tertunduk malu sambil tersenyum mendengar perkataan itu. Namun demikian, Sioyan telah berhasil menaklukkan api iblis. Selain itu, dia sangat yakin bisa mengalahkan kepala aula jiwa dengan mudah karena kekuatannya telah menerobos dari Dao Seng bintang 2 menuju bintang 5 awal. Sun Er secara alami sangat senang melihat kekuatan Sioyan meningkat banyak. Apalagi Sun Er juga menerima manfaat besar selama proses transfer energi. Dia mengalami lonjakan kekuatan. Levelnya mencapai tahap Dao Seng bintang 4 menengah. Kemudian dia sangat terkejut ketika Sioyan merasakan api surgawi di dalam tubuhnya menghilang. Dengan wajah suram, Sioyan dengan seksama mendeteksi bagian dalam tubuhnya. Setelah itu dia berteriak saat mengepalkan tangannya, dan gumpalan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus, berubah menjadi bayi kecil imut di depan mata tertegun Sioyan dan Sun Er. Mata besar bayi api kecil itu berisi nyala api merah muda. Di keningnya terpatri segel teratai api merah muda yang berkilau halus. Dengan tangan mungilnya, ia meraih lengan Sioyan, lalu menggosokkan bibirnya dengan manja, hangat penuh kasih, seolah menemukan tempat pulang. Di sampingnya, mata indah Sun Er berkilau lembut, hatinya seakan diluapi naluri keibuan yang tak terbendung. Sioyan dan Sun Er sama-sama bingung atas perubahan aneh setelah 6 api surgawi menyatu. Namun di balik kebingungan itu, Sioyan merasakan ikatan yang begitu dalam dengan bayi api tersebut. Sun Er pun merasakan keakraban yang sama, seperti resonansi yang pernah ia rasakan dari api kaisar emas surgawi miliknya. Sioyan menjelaskan bahwa itu karena beberapa esensi api kaisar emas surgawi bergabung dengan api iblis selama proses transfungsi. Sun Er juga mendengar dari ayahnya api surgawi dapat terbentuk ketika seseorang melakukan penyempurnaan api surgawi. Jadi bayi api itu adalah roh api surgawi yang terbentuk di tubuh Sioyan. Mendengar ini Sioyan bingung, bagaimana dia akan melepaskan teratai api kemarahan Buddha ketika bertarung. Bayi api mengangkat tangannya dan api berkumpul di telapak tangan membentuk teratai api. Sioyan dan Sun Er tertegun melihat ini. Melihat ekspresi keduanya, bayi api mengungkapkan kebanggaan dan menciptakan 10 teratai api kemarahan Buddha sekaligus. Membuat Sioyan terperangah melihat ini, sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Bayi api juga mengeluarkan kartu andalan Sioyan, teratai api pemusnah. Kali ini Sioyan telah benar-benar mendapatkan harta karun dan akan menjadi bantuan terbesar di masa depan.
Sioyan dan Sun Er saling pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Evolusi api surgawi telah melebihi harapan mereka. Sun Er tersenyum memberikan saran terhadap Sioyan agar memberinya nama. Sioyan secara acak memberikan nama bayi api itu Yiwa, yang membuat bayi api itu berteriak tidak setuju dan tidak senang. Sioyan akhirnya menyatakan tekadnya. Dia akan pergi ke klan Gu untuk melamar Sun Er. Wajah Sun Er memerah mendengar ini, namun matanya bersinar bahagia. Penantian panjang itu akhirnya tiba. Kini Sioyan yang dulu diremehkan telah berdiri di puncak dunia. Dia menggendong Sun Er, jarinya menunjuk ke depan. Api surgawi melesat menghantam kehampaan. Celah ruang dan waktu seketika robek. Sioyan membawa Sun Er melangkah masuk. Sementara di wilayah dataran api iblis, sejauh mata memandang banyak retakan di tanah panas di tempat ini karena kemunculan api iblis 2 tahun lalu. Terdapat kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan keras di dataran ini. Batu api iblis memiliki jejak nyala api iblis. Ini merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Daoqi dan alkimis. Oleh karena itu banyak orang menambang batu api iblis saat ini. Aliansi Rumah Surgawi menepati area yang dipenuhi dengan urat terkaya dari batu api iblis. Namun dimanapun aliansi Rumah Surgawi pergi berarti aula jiwa berada di dekatnya. Ini karena 2 faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan terjadi saat kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyambar ke dataran api iblis, aula jiwa telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang rakus terhadap batu api iblis tetapi tidak berani menantang aliansi Rumah Surgawi sendirian, diam-diam bergabung dengan aula jiwa. Selama setahun terakhir ini, aula jiwa telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi berkali-kali. Meskipun kedua belah pihak telah menderita kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk tetap tinggal. Pertempuran itu menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Tepat pada saat ini 2 kekuatan saling berbenturan di atas langit. 2 pedang berat berbalut Daoqi bertabrakan keras. Gelombangnya mengguncang dataran hingga tanah retak dan debu berhamburan. Salah satunya jelas kalah kuat, pemiliknya terpental puluhan langkah, wajahnya pucat, darah menyembur dari mulutnya. Namun ia mengabaikan lukanya, tatapannya menyapu medan pertempuran lain, lalu memerah saat melihat saudara-saudaranya terkapar bersimbah darah. Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami sudah mengawasimu lebih dari setengah bulan. Sosok berjubah hitam yang melukainya melangkah di udara kosong sambil tertawa dingin. Lencana di dadanya mengungkapkan identitasnya, anggota aula jiwa bernama Protektor Mo. Pada saat genting itu, seorang pria yang terluka parah mendesak Komandan Liu segera mundur. Batu api iblis adalah hasil penggalian 1 bulan penuh yang dipertaruhkan dengan nyawa oleh unit Suan. Namun kalimatnya terputus sebilah pedang menebus punggungnya dari belakang, merenggut nyawanya seketika. Dalam sekejap mata, anggota aula jiwa mengepung mereka, menuduh aliansi Rumah Surgawi berani menggali batu api iblis di wilayah kekuasaan mereka. Wajah Komandan Liu memucat. Dia tahu tak ada jalan keluar selain bertarung sampai titik darah penghabisan. Pedangnya terangkat tinggi-tinggi. Suaranya menggema, memanggil semua orang untuk maju bersamanya. Puluhan prajurit menyerbu dengan mata memerah, menabrak pengepungan tanpa ragu. Protektor Mo memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka, penggal kepalanya, kirim ke aliansi Rumah Surgawi. Seorang pria di belakangnya menyeringai menyeramkan dan melangkah maju. Namun dia tiba-tiba tubuhnya membeku.
Dia menoleh dan mendapati kepala protektor Mo telah terlepas dari tubuhnya. Keheningan jatuh seperti badai. Ketakutan merambat di wajah para anggota Aula Jiwa saat mereka menatap mayat tanpa kepala itu. Darah segar menyembur sementara kepala yang masih menyimpan ekspresi kelam sebelum mati jatuh dari langit berguling pelan di tanah. Banyak orang bergetar meski tak ada angin dingin yang berhembus, menggantung kepala mereka dan mengirimkan ke aliansi rumah surgawi. Aula Jiwa saat ini cukup berani. Tiba-tiba celah spasial di belakang protektor Mo tanpa kepala muncul di bawah tatapan kaget pria itu. Xiaoyan dan Sun Er melangkah keluar. Menghadapi begitu kuatnya Xiaoyan, pria Aula Jiwa itu memimpin kelompoknya mundur. Namun Xiaoyan hanya menghentakkan kaki dengan lembut. Riak tak kasat mata menyambar seperti kilat. Dalam sekejap mata, puluhan anggota Aula Jiwa membeku, lalu kepala mereka melesat ke udara, diiringi pilar darah yang menyembur tinggi sebelum jatuh ke tanah. Tanah seketika memerah, diselimuti bau darah yang pekat. Dari kejauhan, hati kelompok Komandan Liu membeku. Mereka bahkan tak melihat kapan Xiaoyan bergerak. Para ahli Aula Jiwa yang jauh lebih kuat dari mereka kini hanyalah deretan mayat tanpa kepala di tanah. Komandan Liu kemudian membungkuk. Suaranya penuh hormat saat memperkenalkan diri sebagai unisuan ketiga aliansi rumah surgawi. Xiaoyan sedikit terkejut. Dalam 2 tahun, aliansi itu telah tumbuh jauh lebih besar dari bayangannya. Dia melemparkan botol Gyo berisi pil pemulihan tingkat tinggi, lalu memerintahkan Komandan Liu menceritakan semua yang terjadi selama alam api iblis tertutup. Kabar yang datang seperti menghantam palu. Dataran tengah dilanda perang, Kelansi lenyap tanpa jejak, dan yang terburuk Aula Jiwa membangun cabang di sini, dijaga elit Dao Seng Klan Hun. Banyak ahli aliansi rumah surgawi tewas di tangannya selama 2 tahun penuh pembantaian. Komandan Liu mendesak Xiaoyan dan Sun Er pergi sebelum kematian protektor Mu terdeteksi. Namun Xiaoyan tanpa banyak omong merobek ke ruang. Dia membawa Komandan Liu menuju lokasi cabang Aula Jiwa. Dan dalam satu langkah, kehancuran turun seperti hukuman langit. Bangunan runtuh, energi hitam meledak, semuanya hancur tanpa perlawanan, tidak menyisakan apapun selain pembantaian brutal yang membawa kengerian. Kemudian sebuah pesan ditinggalkan. Xiaoyan dan Sun Er menghilang menebus celah ruang. Sebelum pergi, Xiaoyan mengangkat Komandan Liu dan seluruh pasukannya menjadi anggota kelas di aliansi rumah surgawi. Hadiah bagi mereka yang berhasil selamat dari dunia yang kejam ini.